Selamat pagi sobat sehat semua. Salam berjumpa kembali. Lama kita tidak ketemu. Kali ini saya ingin berkisah tentang masalah trauma ya. Trauma dada ini kebetulan. Pada kasus trauma itu sebenarnya boleh diurut apa tidak sih? Ada beberapa pertanyaan seperti itu kan sering kita dengar gitu ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang menyatakan boleh dan tidak. Kalau saya sendiri sih menganut pendapat yang menyatakan tidak setuju ya dengan tindakan urut. Saya memberikan dua kasus tentang masalah trauma dada ini. Yang pertama adalah pasien, kebetulan dua-duanya ini laki-laki ya. Yang pertama seorang laki-laki, kebetulan dia menderita gagal ginjal. Sepulang dari rumah sakit mengalami kecelakaan, terjadi trauma dada, menderita nyeri di sebelah dada sebelah kiri. Dan ketika dia kembali ke rumah sakit ke UGD dan dilakukan pemeriksaan, ternyata setelah di ronsen terdapat satu tulang iganya yang patah, tulang iga ke-6 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi ada satu tulang iga yang patah. Dan pasien ini pulang dan di rumah mungkin karena merasa nggak puas, masih kerasa nyeri gitu ya, dia melakukan tindakan pengurutan, panggillah tukang urut sekali. Berapa saat kemudian dia merasa tidak ada perubahan dan nyerinya makin bertambah, diurutlah untuk yang kedua kali. Dan akhirnya karena merasa tambah nyeri dan dia juga merasa sesak napas, akhirnya dia kembali lagi ke UGD. Dan setelah kita lakukan ronsen ulang, ternyata tulang rusuk kirinya itu yang awalnya cuma patah satu, akhirnya menjadi 4 tulang rusuk yang patah. Saya nggak bisa membayangkan tuh ya tenaga pemijatan atau pengurutan itu seperti apa kekuatannya itu sehingga bisa mematahkan 3 tulang iga sebelah kiri. Dan bahkan sudah terjadi pendarahan di rongga dada sebelah kiri. Mungkin ada fragmen tulang iganya menusuk daerah paru-paru. Dan pasien ini akhirnya meninggal setelah mengalami perawatan sekian lama di rumah sakit. Yang menurut saya menyedihkan juga sebenarnya karena pasien ini mempunyai keluarga yang kebetulan seorang tenaga medis gitu ya. Jadi kasus yang kedua, seorang laki-laki juga, ini dia terjatuh dari atap rumah. Dia mengalami nyeri di bahu sebelah kanan. Dia tidak langsung ke rumah sakit tapi langsung dilakukan tindakan pengurutan. Setelah diurut, mungkin karena masih nyeri, akhirnya dia datang ke UGD. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada patah dari tulang selangka ini, tulang selangka kanan, ditambah 4 iga sebelah kiri yang dari atas, dari iga 2 sampai 2, 3, 4, 5 patah, tapi tidak terjadi pendarahan di rongga dada. Nah, ini kita tidak tahu apakah ini memang awalnya dia sudah waktu jatuh itu sudah patah 4 iga atau itu karena efek pengurutan karena sebelumnya kita nggak tahu ronsen awalnya kan. Jadi dia datang setelah pasca pengurutan. Jadi intinya dari dua masalah ini, kalau menurut hemat saya, pasien pasca trauma sebaiknya tidak dilakukan pengurutan. Karena namanya cedera atau trauma pada suatu bagian tubuh kita ya, itu bisa mungkin karena cedera di ototnya, mungkin terjadi sedikit robekan atau memar, atau ada pendarahan di sana, atau ada robekan di selaput pembungkus ototnya, sehingga sebenarnya dengan cukup istirahat, bed rest, kita berikan kompres dingin atau kita berikan obat plus obat-obat anti nyeri ya. Dengan istirahat sekitar semingguan, insya Allah sudah akan kembali normal lagi karena tubuh kita sendiri itu
kan melakukan regenerasi sendiri ya, penyembuhan secara alamiah istilahnya. Seperti halnya kita luka itu kan kita butuh penyembuhan paling enggak sekitar semingguan. Demikian juga ada kasus-kasus trauma yang tidak ada apa istilahnya penyulit yang lain, misalkan adanya patah tulang atau adanya pendarahan atau hal-hal yang lain. Dan apabila trauma ini mengenai daerah lain, misalkan daerah leher, apalagi daerah pinggang, itu kan daerah-daerah yang bahaya istilahnya, karena di situ terdapat percabangan saraf utama. Kalau leher ini kita akan berurusan dengan masalah 4 persilangan kan, 2 persilangan atas dan bawah ini. Jadi kalau misalkan terjadi patah tulang leher ini, resikonya akan terjadi kelumpuhan 4 anggota gerak. Kalau di pinggang ya akan terjadi kelumpuhan anggota gerak bawah. Makanya ketika terjadi trauma tersebut sebaiknya Anda membawa pasien ke rumah sakit untuk dilakukan diagnosa. Jangan langsung buru-buru untuk melakukan tindakan urut. Terkecuali setelah kita lakukan pemeriksaan kok ternyata aman istilahnya, ya silahkan misalkan ingin melakukan tindakan urut, silahkan diperbolehkan karena istilahnya kondisi medisnya aman gitu ya. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Indonesia.